Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mempresentasikan aspek pemasaran. Mengenal apa itu aspek pemasaran? Aspek pemasaran merupakan bagian penting dalam bisnis UMKM yang wajib paham. Aspek pemasaran ini sangat dibutuhkan, khususnya untuk mengetahui bagaimana keadaan pasar terhadap produk yang dibuat. Tujuan dari aspek pemasaran adalah untuk mencapai hasil yang diinginkan oleh perusahaan dalam menjual produk atau layanan kepada konsumen. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari aspek pemasaran. Aspek pemasaran merujuk pada berbagai faktor dan elemen yang terlibat dalam proses merencanakan, mengembangkan, mempromosikan, dan mendistribusikan produk atau layanan kepada konsumen. Mencakup segala hal yang berkaitan dengan memahami pasar, memenuhi kebutuhan konsumen, dan membangun hubungan yang berkelanjutan dengan pelanggan. Aspek-aspek pemasaran membantu perusahaan untuk mencapai tujuan mereka dalam menjual produk atau layanan mereka dengan cara yang efektif dan efisien. Di sini ada 10 tujuan aspek pemasaran. Yang pertama, meningkatkan pangsa pasar. Yang kedua, memenangkan persaingan. Yang ketiga, membangun loyalitas. Yang keempat, membangun citra merek. Yang kelima, menciptakan awareness. Yang keenam, mengukur dan evaluasi kinerja. Yang ketujuh, mendukung kebutuhan pertumbuhan bisnis. Yang kedelapan, meningkatkan penjualan. Yang kesembilan, memenuhi kebutuhan konsumen. Yang terakhir, menghasilkan keuntungan. Konsep aspek pemasaran yang wajib diketahui. Yang pertama, strategi marketing. Strategi marketing ini berisi proporsi nilai perusahaan, pesan merek utama, data tentang demografi pelanggan, sasaran, dan elemen tingkat tinggi lainnya. Strategi marketing yang menyeluruh mencakup P4 marketing, yakni produk, price atau harga, place atau tempat, dan promosi. Yang kedua, digital marketing. Digital marketing meningkatkan segmen tertentu dari basis pelanggan dan bersifat interaktif. Digital marketing dilakukan dengan tujuan meningkatkan dan mencakup iklan hasil pencarian, iklan email, dan tweet yang dipromosikan, apapun yang menggabungkan pemasaran dengan umpan balik pelanggan atau interaksi dua arah antara perusahaan dan pelanggan. Yang keempat, riset pasar. Riset pasar dapat membantu sebuah bisnis untuk menemukan pasar yang akan disasar sehingga mendapatkan pendapatan dan umpan balik dari konsumen tentang minat mereka terhadap produk dan layanan. Riset ini dapat dilakukan secara internal, yakni langsung oleh perusahaan itu sendiri, atau oleh perusahaan pihak ketiga yang berspesialis dalam riset pasar.
Yang terakhir, branding produk. Branding lebih dari sekedar nama adalah jual total pengalaman konsumen dengan produk yang dapat dikenali dan merek itu. Seringkali mengarah pada keunggulan kompetitif, juga sangat sulit bagi investor untuk menilai. Brand yang telah memiliki nama pasti beda dengan brand yang masih mendapatkan nama dan diterima oleh pasar. Selanjutnya, analisis kompetitor. Analisis kompetitor dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi yang dapat ditindaklanjuti dari beragam sumber yang diterbitkan dan tidak diterbitkan. Dikumpulkan secara efisien dan etis. Idealnya, sebuah bisnis berhasil melakukan analisis kompetitor dengan mengembangkan potret pasar dan yang cukup rinci, sehingga dapat mengantisipasi dan menanggapi tentang dan masalah sebelum muncul. Selanjutnya, promosi produk. Di tengah perkembangan teknologi digital seperti sekarang ini, ada banyak cara promosi yang dapat dilakukan oleh sebuah bisnis, seperti melalui internet, media sosial, hingga menggunakan jasa influencer melalui endorsement. Promosi produk memerlukan fitur-fitur seperti melalui iklan atau harga diskon dari produk atau layanan tertentu. Kesimpulan, pengelolaan keuangan bisnis menjadi bagian penting karena akan menentukan keuntungan yang didapatkan oleh bisnis UMKM. Memang pengelolaan keuangan sering dianggap cukup sulit, khususnya bagi UMKM yang bukan berasal dari bidang keuangan atau konsultansi. Namun jangan khawatir, karena saat ini ada software akuntansi dari UMKM yang akan membantu UMKM dalam mengelola keuangan bisnis UMKM sehingga menjadi lebih mudah. Sekian, terima kasih.